Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-karim al-mustafa mawala Muhammad bin Abdullah salatullahi wassalamuhu balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala al-bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Thayyib. Barakallahu fikum. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah taala. Tidak terasa kita sudah di penghujung Ramadan. Tanggal 23 Ramadan, yang berarti bulan yang penuh dengan keberkahan yang Allah berkahi akan pergi meninggalkan kita. Ada dua pertanyaan kita jemaah. Yang pertama, apakah kita termasuk dari orang-orang yang beruntung yang mendapatkan label dari Allah la'allakum tattaqun, atau kita orang-orang yang merugi? Hanya antum yang mengetahuinya. Jamaah kaum muslim rahimani rahimakumullah taala, masih tersisa 7 hari lagi, yang berarti masih ada peluang besar untuk kita merubah, memperbaiki kondisi keadaan Ramadan hari-hari yang lalu yang telah kita lewati. Mungkin pada hari-hari yang lalu kita heran tidur, banyak main handphone, banyak nonton, melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan sebagian kita yang bermaksiat dan tidak takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah diri kita ini untuk merubah menjadi yang lebih baik pada Ramadan yang akan datang, hari-hari yang akan datang ini. Sebagaimana wasiat dari guru-guru kami Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, beliau mengatakan, man kana mufritan fil ayyamil madiyah falyuhsin baqiyata ayyamihi hadha syahr wal a'malu bil khatim. Barang siapa yang dia telah merugi pada hari-hari yang lalu di bulan Ramadan, maka perbaikilah pada sisa-sisa hari-hari yang akan datang pada bulan ini. Wal a'malu bil khatim, sesungguhnya amalan itu dilihat di akhir, penentuan pada akhir bulan Ramadan ini. Allah tidak melihat di awalnya jamaah. Allah tidak melihat di pertengahan di bulan Ramadan kita. Tapi yang Allah lihat adalah di akhir, pada penentuan di akhir bulan Ramadan kita. Apakah kita akan tutup dengan amalan-amalan terbaik di penghujung Ramadan kita, atau bahkan kita semakin buruk, semakin parah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama telah menasihatkan kita agar memperbaiki dengan amalan-amalan yang terbaik. Di antara amalan yang terbaik adalah yang pertama, perbanyak sholat malam dan sholat berjamaah. Jamaah kaum muslimin, Rasul yang mulia berpesan dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim dalam sahihnya,
man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berdiri untuk melaksanakan salat qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar di atas keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan jangan pernah untuk melupakan salat berjamaah, terutama salat subuh dan salat isya. Maka kedua salat ini adalah salat-salat yang inti, salat-salat yang dimana manusia lalai di akhir-akhir Ramadan ini, dan mereka akan kembali pada habitatnya masing-masing. Di awal dia orang-orang rajin, di awal dia orang-orang yang gigih, giat beramal, gigih dan giat salat berjamaah. Tapi di akhir-akhir Allah akan buka, Allah akan perlihatkan mana yang benar, mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang pendusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang kedua dijelaskan oleh para ulama, maka hendaklah kita perbanyak doa dan istighfar kepada Allah jamaah. Karena kalau bukan tanpa doa, kita bukan apa-apa jamaah. Kalau bukan karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melakukan apa-apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Maka perbanyaklah doa, karena doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih, di mana beliau mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Dengan berdoa kepada Allah, dengan meminta bimbingan inayah kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kita agar mendapatkan Lailatul Qadar, malam di mana Allah berikan 1000 bulan. Kalau seandainya kita beribadah pada malam itu, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 84 tahun lamanya. Umur kita tidak tentu jamaah. Apakah kita akan dijamin oleh Allah sampai 84 tahun, atau kita besok atau hari ini kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Renungilah jamaah, hisablah diri kita sebelum Allah menghisab kita, dan bertobatlah kita kepada Allah, beristighfarlah di bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amat sangat merugi jamaah orang-orang yang di bulan Ramadan Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Berapa tahun kita beribadah di bulan Ramadan? Dari umur balik kita 15 tahun sampai umur kita ada yang 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang mencapai 80 tahun dari umur kita ini. Berapa Allah terima amal ibadah Ramadan kita? Apakah Allah mengampuni dosa-dosa kita? Apakah kita yakin Allah mengampuni dosa-dosa kita jamaah? Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih, raghiba an furajulin atahu Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu. Celakalah seorang muslim yang datang padanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya, Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka perbanyaklah doa kepada Allah dengan doa yang terbaik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyaklah doa tersebut jamaah, minta kepada Allah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, maka hendaklah kita perbanyak sedekah. Jangan bakhil, jangan pelit, jangan kikir. Kalau seandainya antum setiap salat isya antum sedekah, atau setiap ba'da subuh antum sedekah 2000, Allah lipat gandakan berlipat-lipat. Kalau seandainya di malam hari ba'da salat isya antum sedekah, kemudian Allah turunkan Lailatul Qadar, maka sama seperti antum bersedekah 84 tahun jamaah. Antum bisa berhitung-hitung dengan Allah. Antum bisa hitung-hitungan dengan Allah jamaah. Allah adalah Rabb yang Maha Karim. Allah tidak pelit. Kita yang pelit, kita yang bakhil jamaah. Di bulan Ramadan Rasul yang mulia adalah orang yang paling dermawan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, para sahabat mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Rasul tidak pernah namanya mematok makanan. Rasul tidak pernah namanya menyimpan makanan. Kalau ada sahabat minta, dikasih oleh Rasul. Rasul adalah pribadi orang yang paling dermawan, orang yang paling santun, orang yang kita jadikan qudwah hasanah, pribadi yang baik, pribadi yang sempurna untuk kita jadikan pribadi yang mulia bagi kita semuanya. Adapun yang keempat, perbanyak baca Al-Quran. Jangan baca koran, jangan baca Facebook, jangan baca WhatsApp, Twitter. Al-Quran diperbanyak jamaah. Karena di bulan Ramadan ini
Allah turunkan Al-Quran. Allah muliakan Ramadan bukan karena namanya Ramadan, tapi Allah muliakan Ramadan karena Allah turunkan Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dan batil. Baca Al-Quran jamaah. Kalau antum gak sempat baca Al-Quran, antum sibuknya super sibuk, 24 jam antum gak ada waktu untuk membaca Al-Quran, minimal antum membaca Qul huwallahu ahad, minimal antum membaca Al-Ikhlas. Karena di dalam surat Al-Ikhlas, sulusun minal Quran, sebagaimana Rasul yang mulia bersabda, walladzi biyadihi nafsih, dan demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas adalah sepertiga dari Al-Quran. Antum gak bisa baca surat Al-Ikhlas jamaah. Minimal sebelum tidur. Kalau antum tidak sempat baca Al-Quran sehari ini, antum sebelum tidur baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak berat jamaah. Tapi dengan membaca surat Al-Ikhlas, antum ikhlaskan niat karena Allah, sama seperti sepertiga dari membaca Al-Quran. Hadis sahih riwayat Muslim. Aku lu terkagum. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Barakallahu fikum. Adapun amalan yang kelima, maka hendaklah kita i'tikaf. I'tikaf adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah seumur hidup beliau. Kalau tidak sanggup antum i'tikaf 10 hari terakhir, maka antum i'tikaf di malam hari. Kalau enggak sanggup juga di malam hari, antum niatkan sebelum sholat isya berjamaah di masjid, i'tikaf di masjid 1 jam. Kemudian antum niatkan untuk i'tikaf, maka antum terhitung i'tikaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum enggak sanggup lagi, maka kapan antum akan i'tikaf? Kalau antum tidak sanggup lagi, maka sibuk apakah kita jamaah? Untuk dunia saja kita bisa menggeruskan waktu kita 24 jam. Kalau ada waktu lebih 6 jam, maka kita katakan ahlud dunia, pecinta dunia. Demi Allah, mereka akan mengejar dunia. Akhirat hanya 2 jam jamaah. Kalau antum enggak sanggup iktikaf 10 hari, antum niatkan dari rumah ba'da sholat isya, dari rumah ba'da sholat maghrib menuju masjid untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, iktikaf 2 jam. Ini pendapat jumhur para ulama, dan antum terhitung iktikaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya antum membaca doa di malam Lailatul Qadar, di mana Allah turunkan kenikmatan, kebahagiaan, dan Allah kabulkan doa-doa kita, maka antum mendapatkan pahala seperti 84 tahun lamanya. Dan yang terakhir dijelaskan oleh para ulama, maka tinggalkan maksiat. Mulai hari ini 7 hari ke depan tutup TV. Kalau perlu antum gembok, antum kunci, antum berazam pada diri antum, tinggalkan YouTube, tinggalkan film-film, sinetron dan sebagainya. Antum fokuskan membaca Al-Quranul Karim. Allah tidak rugi jamaah 7 hari. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan, Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, wahai jiwa, menangislah. Kalau kita tidak bisa menangis menghatamkan Al-Quran pada bulan ini, maka kapankah kita akan menghatamkan Al-Quran pada bulan-bulan yang lainnya? Pada bulan Ramadan saja kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, maka bagaimana setelah Ramadan? Maka akan ana jamin, wallahi jamaah, hakul yakin, banyak di antara kita yang tidak menghatamkan Al-Quran. Hanya di bulan Ramadan saja. Inilah kesempatan peluang kita jamaah untuk menghatamkan Al-Quran. Perbanyak ibadah, i'tikaf di malam hari, berdoa kepada Allah, perbanyak sedekah,
dan perbanyak sholat malam dan berjamaah di masjid, maka ini adalah amalan-amalan yang begitu besar dengan meninggalkan maksiat. Terakhir dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, al-ma'asi fil ayyamil azimah wal amakinah al azimah, maksiat pada hari-hari yang besar, hari-hari yang suci, pada bulan Ramadan dan pada tempat-tempat yang suci lebih besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada maksiat-maksiat yang biasa. Kalau antum bermaksiat di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan dosa antum. Kalau antum berbuat pahala, berbuat kebaikan di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan pahala bagi antum. Begitulah maha adilnya Allah, Rabb yang maha perkasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah puasa kita, amal ibadah salat kita, sedekah kita, dan qiyamul lail kita, dan semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun di akhir Ramadan kita. Innallaha wa malaikatahu nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.